Salam misioner, kembali lagi bersama sekami Paroki Santo Antonius dalam Bisik Bincang Asik. Setiap tahun pada bulan Mei adalah bulan Maria. Umat Katolik mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria, Ibunda Yesus. Nah, pada video kali ini sekami dari Paroki Santo Antonius Padua Ampenan akan mengulik tentang bulan Maria. Tapi sebelum itu, yuk kita animasi dulu sobat-sobat sekami. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Boleh jumpa lagi. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Hore. Halo sahabat-sahabat misioner. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa banget. Nah, kali ini Kak Ocha dan Kak Randy akan mengulik bersama-sama tentang bulan Maria. Bersama-sama dengan kita hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Pater Iron SPD. Ya, baik. Halo Pater, salam misioner. Bagaimana kabar hari ini Pater? Salam misioner, kabar baik sekali. Semoga kalian juga baik-baik dan sehat selalu. Amin. Wah, luar biasa banget nih kabar Pater hari ini. Jadi, gimana kita langsung aja untuk mengulik-ngulik tentang bulan Maria bersama Pater Iron SPD. Stay tune. Pater, kami mau tahu nih kenapa bulan Mei dipersembahkan sebagai bulan Maria. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kita pertama itu mesti berbangga dulu ya, bahwa kita punya satu kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang kudus pertama. Lalu, kebetulan kita bicara tentang Bunda Maria. Ini kan semacam sebuah tradisi klasik dalam gereja Katolik yang kalau mau kita bilang sebuah pendedikasian khusus terhadap Bunda Maria. Dan dedikasi kita, penghormatan kita kepada Bunda Maria itu kan dalam setahun 2 kali ya, yang disiapkan secara khusus oleh gereja, yaitu bulan Mei dan bulan
Oktober. Nah, sekarang seperti apakah yang boleh kita bilang sebagai alasan atau katakan sejarah pentingnya sehingga pada akhirnya Gereja Katolik itu punya waktu khusus untuk kita persembahkan kepada Bunda Maria. Pertama, sebenarnya ini tradisi Eropa yang berhubungan dengan musim ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian pergi ke Eropa, itu kan dikenal dengan 4 musim ya. Dan kalau bicara tentang bulan Mei itu biasanya berhubungan dengan musim semi. Bicara musim semi itu bicara sebuah kehidupan. Ya, karena pada saat itu mulai tumbuh bunga-bunga, lalu pohon-pohon itu kan mulai tumbuh. Itu disimbolkan dengan sebuah kehidupan. Lalu Maria itu tampil sebagai Hawa, ya, Hawa baru yang memberikan kehidupan baru. Sehingga tradisi Katolik sebenarnya ambil dari situ. Mengapa bulan Mei itu dijadikan sebagai bulan yang kita persembahkan khusus kepada Bunda Maria. Jadi karena Maria itu Hawa, ibu dari segala kehidupan, ya. Musim semi itu musim pertumbuhan, musim di mana ada kehidupan. Sehingga Maria itu adalah Hawa dari seluruh kehidupan, ya. Itu pertama. Lalu yang kedua itu berhubungan dengan sebuah pengalaman rohani yang dialami, kalau dalam sejarah gereja itu dialami oleh Paus Pius ke-7 ya. Bagaimana pengalaman rohani yang dia terjadi ketika dia itu ditangkap ya oleh pemerintahan pada masa itu, lalu dia dimasukkan dalam penjara. Selama di dalam penjara, satu intensi khusus yang dia persembahkan supaya bisa dibebaskan. Mohon pertolongan Maria supaya bisa dibebaskan dari penjara yang dialami. Lalu dia buat semacam satu komitmen. Ketika dia keluar dari penjara, dia akan mendedikasikan secara khusus kesempatan khusus untuk mempersembahkan doa kepada Bunda Maria. Dan bukti terjadi. Ya kan, ketika dia doa dengan perantaran Bunda Maria, beberapa waktu kemudian dia keluar dari penjara. Maka dijadikanlah kesempatan bulan Mei itu sebagai momen di mana orang mempersembahkan doa secara khusus kepada Bunda Maria. Lalu berkembang sehingga menjadi kesempatan dikenal secara universal oleh Gereja Katolik. Jadi prinsip utamanya atau landasan utama itu adalah Maria itu sebagai simbol kehidupan, ya. Hawa baru yang memberikan kehidupan kepada setiap orang. Maka kalau kita datang kepada Bunda Maria, kita selalu mesti punya satu pikiran rohani bahwa ketika saya berdoa dengan dan bersama Bunda Maria, ada kehidupan baru yang tumbuh. Ketika kita punya persoalan, kita bisa selesaikan persoalan dengan baik sehingga ada kehidupan yang baru. Sekiranya begitu ya yang bisa kita temukan sebagai alasan mengapa Mei itu menjadi bulan khusus oleh Gereja Katolik persembahkan kepada Bunda Maria. Wah, luar biasa banget nih. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa Bunda Maria itu sebagai Hawa baru, ibu dari segala kehidupan. Nah, selanjutnya nih, Pater, kan setiap malam di lingkungan Paroki Santo Antonius Padua Amphangan ini mendaraskan doa Rosario sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria. Nah, apakah bentuk devosi ini bisa didaraskan oleh doa-doa yang lainnya? Oke. Biasanya ini doa Rosario itu sangat populer ya, sangat familiar untuk orang-orang Katolik. Sehingga kalau misalnya tiba waktunya bulan Mei atau Oktober, pasti orang berbondong-bondong untuk mengikuti atau ambil bagian dalam doa bergilir itu ya, dari rumah ke rumah. Asik itu. Jadi sebenarnya poinnya tidak hanya sekedar kita mendaraskan doa Rosario bersama Bunda Maria, tapi bagaimana kita dihimpun sebagai putra-putri Maria. Ya, itu pertama. Lalu yang berikut itu bahwa kalau ditanyai apakah cuma persembahkan doa Rosario saja, kalau kita diajak untuk memberikan penghormatan terhadap Bunda Maria, sebenarnya tidak juga. Kita kenal juga yang namanya atau istilahnya novena 3 kali Salam Maria, ya kan? Kalau orang punya satu intensi khusus untuk sesuatu hal, ya, dia bisa saja menyampaikan doa novena 3 kali Salam Maria setiap hari.
Dan biasanya kalau bicara novena itu mesti pada jam yang sama, ya. Kalau hari pertama jam 7 malam, mestinya hari kedua juga Jam 7 malam. jam 7 malam, hari ketiga juga jam 7 malam, ya. Selalu begitu. Lalu selain itu ada juga yang setiap hari kita buat, yaitu doa Angelus, ya. Doa Angelus itu jam 6 pagi, jam 12 siang, lalu jam 6 sore. Jadi itu semua bentuk penghormatan kita terhadap Maria di satu sisi, tapi di sisi berbeda itu bahwa kita sebenarnya tidak hanya sekedar berdoa, ya, tidak hanya sekedar menghormati Bunda Maria, tapi ada titik lain yang bisa kita dapatkan supaya persembahan doa-doa kita itu punya makna untuk diri kita. Bagaimana kita bisa mengambil spirit atau semangat dari Bunda Maria, ya. Jadi kita tidak sekedar tahu berdoa, doa rosario kah, atau novena kah, atau doa Angelus, tetapi setelah itu mesti kita bisa ambil sesuatu dari Bunda Maria, ya. Jadi kalau mau teman-teman sekalian tanya soal apakah kita beri penghormatan kepada Maria hanya pada saat kita mendaraskan doa rosario, itu tidak juga. Ada novena 3 kali salam Maria, lalu ada doa Angelus, ya. Yang paling penting kita buat itu dengan kesungguhan hati, ya, dengan tulus, ikhlas, dan menyadari ada perjumpaan kita dengan Bunda Maria, ya. Kita dengar istilah juga bahwa per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Jadi Maria itu boleh dibilang sebagai jalan perantara, ya, jalan perantara kita menuju Yesus. Jadi kalau kita mempersembahkan doa dengan perantaran Bunda Maria, sesungguhnya kita masuk dalam jalan yang disiapkan oleh Maria menuju Yesus. Karena itu buat sungguh-sungguh, jangan asal-asalan, ya. Berdoa itu mesti dari hati, ya, dari hati, dan dibuat dengan sebuah kesungguhan yang lahir dari sebuah kedalaman hati. Dan itu penting. Karena kita tidak sekedar mendaraskan berkali-kali seperti misalnya salam Maria 10 kali lalu selesai, tapi mesti dibuat dengan kesungguhan hati supaya ada sesuatu yang bisa kita ambil dari doa-doa yang kita persembahkan, ya. Begitu kira-kira. Oke.
bangun semangat misioner di dunia. Bernyanyi sambil menari, hilangkan sedih dan duka. Tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Jangan ragu, jangan cemas, ikut Yesus sobat setia. Bangun semangat misioner di dunia. Bernyanyi sambil menari, hilangkan sedih dan duka. Tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Nah, itu dia tadi jawaban dari Pater ya teman-teman. Melalui Bunda Maria kita bisa mendoakan doa novena, doa rosario, dan juga doa angelus ya teman-teman. Asalkan kita bisa melakukan itu dari dalam hati yang tulus. Nah, kemudian nih Pater, Ya. melalui spirit Bunda Maria, apa yang bisa sobat-sobat misioner pelajari untuk bersama-sama? Sebenarnya banyak sekali ya semangat Bunda Maria yang bisa kita pelajari dalam hidup, khusus kepada teman-teman Misioner. anak-anak misioner ya. Terlalu banyak kekayaan spiritualitas Bunda Maria tuh terlalu banyak. Tetapi saya mau ambil satu. Kita ingin belajar soal kehadiran dan kesetiaan Maria ya. Kita ini kan sudah biasa bicara tentang cinta dan kasih kan? Iya. Itu sudah sangat biasa, tapi pertanyaannya begini. Bagaimana dua kata itu kita wujudkan dalam keseharian hidup? Ya, bagaimana kita wujudkan? Tidak usah bingung mau bagaimana caranya. Kita cukup cari dan temukan pada diri Maria. Coba kalian ingat, Maria itu sangat mengasihi putranya Yesus. Ya, sangat mengasihi sekali. Lalu dia itu ada bersama dan hadir bersama dengan putranya Yesus itu selama perjalanan Golgota, atau kita sebut penderitaan, sampai dengan puncak Golgota. Ketika para murid yang lain itu lari meninggalkan tempat itu, karena apa? Mereka takut dan mereka tidak berani untuk masuk dalam kondisi penderitaan seperti itu. Jadi Maria hadir bersama putranya. Jadi kehadiran, kasih itu tidak bisa lepas dari kehadiran. Maka kalau kita mau bilang begini, saya mengasihi kamu, jangan pernah bilang saya mengasihi kamu kalau kamu tidak siap untuk hadir bersama orang yang kamu kasihi dalam segala situasi, suka dan duka. Benar kan? Benar. Benar. Jangan mau sukanya aja. Mestinya begini, kalau saya mengasihi sesama, saya mesti hadir dalam kondisi apapun dengan orang yang saya kasih itu. Dan Bunda Maria tunjukkan itu melalui kehadiran dia dalam seluruh peristiwa hidup Yesus. Ya, jadi mulai dengan yang paling mengerikan itu kan dalam perjalanan salib kan, Iya. sampai ke puncak Golgota, dan di atas Golgota itu ketika murid-murid lain lari tunggang-langgang meninggalkannya, tapi Maria setia di situ. Jadi bicara kasih itu bicara soal kehadiran. Itu pertama. Lalu yang kedua itu, Maria itu tidak saja menempatkan diri sebagai pribadi yang hadir bersama Yesus, tapi dia menemani. Ya, coba kalian ingat dalam kitab suci, mulai dari kandang Bethlehem itu, ya kan? Iya. Kandang yang hina, sampai di kaki palang penghinaan. Itu Maria menemani Yesus. Bicara kasih tidak bisa lepas dari bicara soal menemani, ya. Jadi saya mengasihi seseorang berarti saya juga harus bisa untuk menemani orang itu.
Jangan lari ketika ada situasi-situasi yang tidak enak. Atau bahasa kalian sekarang ya, bahasa-bahasa kita yang sangat tren saat ini kan, menjadi sahabat sejati. Menjadi sahabat sejati itu berarti saya siap untuk ada bersama dia dalam situasi apapun. Bukan hanya yang menyenangkan. Nah, persoalannya adalah kita ini sebagai putra-putri Maria seringkali mau enaknya. Kita senang, teman kita senang, kita mau hadir dan kita mau temani. Tapi di saat dia susah, kita mulai buat alasan macam-macam. Padahal kita mau menghindari hal-hal yang tidak enak. Jadi Maria beri pelajaran penting untuk kita soal kehadiran dan juga menemani. Tapi itu dalam ruang lingkup kasih dan cinta, ya. Jadi bicara kasih mesti juga harus berpautan dengan kehadiran dan menemani. Jangan kamu bicara cinta, bicara kasih, tapi kamu menjadi sulit untuk hadir ketika teman atau orang yang kita kasih itu dililiti masalah atau sedang dirundung problem dalam hidup. Ya. Jadi kita ingin belajar itu ya. Jadi sebagai anak-anak misioner, ya, anak-anak gereja yang hidup pada zaman ini, kita ini kan hidup di tengah zaman yang banyak sekali masalah, ya, problem yang dihadapi oleh siapapun ya. Jadi tidak pernah luput dari problem. Nah, sekarang tugas kita sebagai anggota gereja, sebagai anak-anak misioner mesti hadir di tempat dan dalam diri orang-orang yang mengalami problem itu. Jadi kita turut merasa senasib dan sepenanggungan. Belajar tentang itu. Tidak usah bicara banyak hal. Coba sekarang kita mulai menjadi orang yang setia, menjadi orang yang siap untuk menemani dan hadir bersama dengan orang yang susah dan menderita dalam hidup. Ya, itu kira-kira itu spirit yang bisa kita jumpai dan kita bisa ambil dari sosok Maria, ya. Nah, sahabat-sahabat misioner, dari teladan Bunda Maria, kita diajarkan tentang cinta dan kasih. Nah, yang Pater tekankan pada kesempatan hari ini tuh tentang gimana spirit Maria, tentang kehadiran dan juga menemani. Kehadiran dan menemani ini kepada siapapun orangnya dalam suka dan duka, bukan sukanya saja. Nah, setelah kita meneladani spirit Bunda Maria, gimana nih Pater, sahabat-sahabat misioner yang lainnya untuk menghayatinya? Ya, oke. Jadi kalau mau penghayatan itu sebenarnya kepada setiap orang ya, butuh pertama niat. Yang kedua, setelah ada niat itu kita mau dan kita eksekusi. Jangan hanya sampai batas niat saja, itu omong kosong namanya. Itu seperti kita berada di langit-langit. Tapi yang perlu itu adalah penghayatan secara konkret. Tidak perlu buat sesuatu yang luar biasa, yang sederhana aja. Bagaimana saya dalam hidup itu melihat teman mungkin dia kurang ini, saya hadir dan saya sejauh punya saya bisa bantu, ya kan? Nah, kita lihat teman kita yang mungkin ada perbedaan hari kemarin dengan hari ini. Kok kemarin dia bersuka cita, tapi hari ini kok dia lesu, dia murung. Nah, kita hampiri dia, lalu kita coba bicara dengan dia. Itu artinya kehadiran kita untuk bisa mengeluarkan dia dari situasi yang berbeda itu. Jadi penghayatan itu soal niat, kemauan, dan eksekusi. Itu yang penting. Jangan bicara penghayatan kalau hanya sekedar omong. Semua orang itu bisa omong hal yang baik, ya kan? Dan semua orang itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi soalnya adalah, bisakah semua orang itu menghayati apa yang dia tahu tentang yang baik sehingga dia buat, dan yang tidak baik dia hindari? Ya kan? Jadi penghayatan itu mesti datang dari diri sendiri. Beda kualitasnya kalau misalnya kita menghayati spirit Maria itu atas dasar kemauan sendiri dibandingkan dengan penghayatan yang karena didesak orang atau karena himbauan orang. Itu beda kualitasnya. Yang paling berkualitas itu adalah ketika orang menghayati semangat Maria itu karena dorongan pribadi, ya. Sama dengan begini, kita buat hidup ini pilihan toh.
hidup ini kan sebuah pilihan. Mulai dari yang sederhana sampai kepada yang sangat prinsip. Yang sederhana misalnya, kita pergi ke pasar atau ke toko atau kemana. Kita memilih baju, kita memilih buah, itu sederhana sekali. Ketika kita memilih, menjatuhkan pilihan, oh buah ini saya bawa pulang. Ketika nanti buah itu sudah busuk, kita buang kan? Atau ketika kita merasa tidak suka lagi dengan buah itu, kita bisa buang. Itu sederhana. Tapi kalau sudah sampai kepada yang prinsip, itu berarti tanggung jawabnya lebih besar, ya. Jadi meneladani Maria, yang penting itu adalah sebuah penghayatan. Jangan hanya sekedar tahu tentang, oh Maria itu rendah hati, Maria itu setia, Maria itu penuh penyerahan diri kepada Bapa. Itu kita tahu secara ini ya. Tahu secara akal mungkin, kita belajar dari mana, kita dengar dari siapa, itu semua tahu. Tapi yang bicara, kalau kita bicara penghayatan sekarang, saya mau ambil pengetahuan yang saya tahu, saya terapkan dalam hidup konkret. Tapi harus dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Maka saya bilang tadi kualitasnya beda, ya. Kualitas beda kalau saya buat sesuatu itu berdasarkan gerakan hati sendiri, ketimbang karena ajakan orang, himbauan orang, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman tanya soal bagaimana penghayatannya, itu kembali kepada diri sendiri, yang mulai dari niat, kemauan, lalu eksekusi atau pelaksanaannya. Jangan hanya berhenti pada niat. Itu kan sama dengan orang yang buang garam ke laut. Sudah tahu laut itu asin masih buang garam, itu kan namanya sia-sia. Jadi kalau bicara konteks kita penghayatan spiritualitas Maria atau penghayatan kualitas diri Maria, berarti sudah bicara tentang fakta, bicara tentang kenyataan. Kalau Maria setia, sekarang saya mau jadi orang yang setia seperti Maria, buktikan dalam hidup. Kalau saya tahu Maria itu setia, hadir dan menemani Tuhan Yesus dalam perjalanan salib, nah sekarang saya buktikan dalam hidup untuk setia kepada siapapun dan hadir bersama siapapun, baik dalam susah maupun dalam dalam kegembiraan maupun dalam situasi yang tidak menggembirakan. Jadi saya hadir seperti itu ya. Jadi itu penghayatan kembali kepada diri sendiri. Diajarkan tentang cinta dan kasih dan mewujudkannya dalam keberadaan dan kesetiaan menemani siapa saja dalam suka dan duka dengan cara niat, kemauan dan aksi. Oke sahabat-sahabat misioner semuanya, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Sebelum salam penutup, yuk kita animasi lagi. Salam misioner. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman,
oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baik sahabat misioner sekalian yang terkasih, terima kasih kalian sudah menontonnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, bye-bye.